Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Agung Dono Asmoro dengan NIM 2005523005, Haris Budi Alfian 2005523002, dan Rafif Natania Syadik dengan NIM 2005523006, dan saya sendiri Usmanur Akbar NIM 2205526017. Di sini kami akan memaparkan analisis K-nearest neighbor atau KNN dan naive Bayes. Yang pertama, pengertian analisis. Secara sederhana, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Selanjutnya, pengertian algoritma K-nearest neighbor atau KNN dan naive Bayes. Yang pertama, naive Bayes merupakan algoritma yang digunakan untuk klasifikasi statistika yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Naive Bayes sendiri sudah terbukti mempunyai kecepatan dan akurasi yang tinggi ketika digunakan untuk database dengan data yang besar. Untuk klasifikasi naive Bayes ini memiliki kemampuan klasifikasi yang serupa dengan neural network dan decision tree. Berikut rumus teorema Bayes. Bisa dilihat di bawah situ. Selanjutnya, K-nearest neighbor atau KNN. Algoritma K-nearest neighbor merupakan salah satu metode klasifikasi data mining. KNN mengklasifikasikan sekumpulan data berdasarkan data pembelajaran diberi label. KNN termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi objek baru berdasarkan objek terdekatnya. Hasil query instance yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan yang paling banyak jumlahnya atau mayoritas dari kategori pada KNN. Dapat diartikan juga kelas yang paling banyak muncul akan dijadikan sebagai kelas klasifikasi. KNN juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai kedekatan antara kasus lama dengan kasus baru. Pengklasifikasian KNN tidak menggunakan model, hanya berdasarkan pada memori. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggan yang digunakan sebagai nilai prediksi dari sampel uji yang baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sumber data yang digunakan https://www.kaggle.com datasets Mirza9 loan dataset select loan_test.csv. Data yang digunakan pada loan dataset yaitu data loan_train.csv. Dapat dilihat 5 tabel teratas pada data ini, di mana pada tabel tersebut terdapat gender, merit, education, applicant income, loan amount, dan lain-lain. Selanjutnya, data tersebut dimasukkan untuk dibuat model KNN, di mana menunjukkan rata-rata akurasi sebesar 0,5981. AUC area undercurve menunjukkan rata-rata sebesar 0,5198. Recall menunjukkan rata-rata sebesar 0,8060. Precision menunjukkan rata-rata sebesar 0,6740. F1 menunjukkan rata-rata sebesar 0,7335. Kappa menunjukkan rata-rata sebesar negatif 0,621 dan MCC atau Meadow Correlation Coefficient menunjukkan rata-rata sebesar negatif 0,0677. Dari data K-neighbor Classic Cartesian Matrix terdapat true positif TP senilai 114, false negatif FP senilai 24, false positif senilai 67, true negatif TN senilai 10. True positif TP jumlah data yang bernilai positif
dan diprediksi benar sebagai positif. False positif FP, jumlah data yang bernilai negatif tetapi diprediksi sebagai positif. False negatif, jumlah data yang bernilai positif tetapi diprediksi sebagai negatif. True negatif, TN, jumlah data yang bernilai negatif dan diprediksi benar sebagai negatif. Selanjutnya data tersebut dimasukkan untuk dibuat model naive bias, di mana menunjukkan rata akurasi sebesar 0,6687. Area under curve menunjukkan rata-rata sebesar 0,5057. Recall menunjukkan rata-rata sebesar 0,9522. Precision menunjukkan rata-rata sebesar 0,6865. F1 menunjukkan rata-rata sebesar 0,7976. Kappa menunjukkan rata-rata sebesar 0,0061 dan Matthew correlation coefficient menunjukkan rata-rata sebesar 0,0161. Ternyata setelah dibandingkan dengan rata-rata tingkat akurasi KNN dan naive bias, tingkat akurasi lebih tinggi jika menggunakan naive bias. Naive bias sebesar 0,6685. Berikut dipaparkan jenis model yang bisa digunakan dengan menunjukkan true atau false. Dan berikutnya dari hasil di atas menjelaskan beberapa hal, yaitu application income dan complication income, loan amount dan term dan credit history. Contohnya seperti tabel di atas. Dan setelah beberapa model dibandingkan, dapat dilihat jika menggunakan Ritge-Close-Sheffer dan LDA atau Linear Discriminant Analysis, menunjukkan tingkat akurasi yang sama besar, yaitu 0,8262, lebih tinggi daripada KNN maupun naive bias. AUC atau area under curve pada LDA menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,7779. Recall pada dummy class Sheffer menunjukkan nilai tertinggi sebesar 1,000. Precision pada Lig GBM atau Lig Gradient Boosting Motions menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,8172. F1, COPA dan MCC, Matthew correlation coefficient, masing-masing pada Ritge-Close-Sheffer dan LDA menunjukkan nilai yang sama dan tertinggi, yaitu 0,8867 dan 0,5265 dan 0,5777. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, next time akan kami perbaiki lagi. Terima kasih.